Audio Jungle. Kemudian yang keduanya nih, pertanyaan datangnya dari Felita Ira 17. Felita Ira 17. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kalau kita lagi haid gimana memaksimalkan 10 malam yang terakhir Ramadan agar bisa juga dapat Lailatul Qadar? Terus bolehkah baca Al-Quran saat haid? Juga ada pertanyaan yang mirip juga dengan ini ya, tentang apa amalan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan di saat ia sedang haid di bulan Ramadan yang seperti ini. Oh ya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, poin pertama yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini adalah bahwa haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan bahwa orang yang haid tidak boleh puasa, orang yang haid tidak boleh tarawih, orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, itu juga adalah sesuatu hal yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ia bersumber dari hal yang satu, maka yang namanya ibadah itu adalah menjalankan sesuai yang dia mau, bukan melakukan apa yang kita mau. Saudara sekalian, waktu Sayyidil Habib Umar ditanya mengenai hal ini dengan pertanyaan yang mirip seperti ini, tapi agak berbeda sedikit ya. Jadi orang nanya gini, Bib, mana yang lebih baik? Perempuan mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah dia haid selama bulan suci Ramadan, atau dia tidak mengkonsumsi itu dan datang haid selama atau ketika di bulan Ramadan gitu, ada haidnya gitu selama bulan Ramadan yang membuat dia nggak bisa puasa, nggak bisa sholat gitu. Mana yang lebih baik? Habib Umar bin Hafid menjawab, haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tidak haid kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika kamu karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kamu haid kamu tidak berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ketika kamu sedang tidak haid, kamu sholat tarawih karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang haid, kamu tidak sholat tarawih karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan tidak ada yang pernah salah untuk segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hanya perlu menjalani semuanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan yang istislam sama keputusan Allah, yang terima sama keputusan Allah, itu selalu dapat yang lebih baik daripada yang tidak melakukan itu. Artinya yang mengkonsumsi obat-obatan itu kan semacam tidak menerima keputusan Allah bahwa Allah memberikan dia haid gitu ya. Meskipun ada pembahasan mengenai bolehnya hal tersebut juga dilakukan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hal itu juga boleh dilakukan. Akan tetapi bagaimanapun yang istislam, yang terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, oh sekarang saya sedang datang haid, saya nggak mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk berpuasa, itu jauh lebih baik daripada yang gimana caranya biar nggak datang haid sehingga saya nggak puasa selama bulan Ramadan. Yang jelek adalah orang yang malah nungguin kapan nih datang haidnya nih. Begitu datang haid dia malah yes, oke nih, berarti saya mau shopping misalnya gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu kan. Tapi kalau yang puasa karena Allah, nggak puasa karena Allah, taraweh karena Allah, nggak taraweh karena Allah, baca Quran karena Allah, nggak baca Quran karena Allah, nggak pernah ada yang salah teman-teman. Itu poin yang pertama, bahwa haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga, oh ya, mengenai haid yang pertama itu ya, bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah ketika beliau, saya nggak bisa bayangin nih kayak apa sedihnya kalau saya jadi Sayyidah Aisyah juga gitu. Kalau datang hal yang sama dengan saya seperti yang datang kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah seperti mana yang kita tahu dengan para sahabat semuanya juga gitu ya. Mereka itu mengerjakan haji bersama dengan Nabi cuma sekali teman-teman. Karena memang Nabi mengerjakan haji itu selama hidupnya, seumur hidupnya adalah sekali aja, yaitu haji wada, dan itu juga hanya beberapa bulan sebelum kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam gitu. Di saat haji wada yang merupakan haji satu-satunya bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, di malam Arafah atau di hari Arafah, Sayyidah Aisyah datang mens teman-teman, datang haid.
Ya Allah, sedih banget kan? Yang artinya kan nggak bisa tawaf barengan sama Nabi gitu. Yang kalau nggak tawaf barengan sama Nabi kan sa'inya juga nggak bisa barengan sama Nabi gitu. Dan ada begitu banyak hal-hal indah yang seharusnya bisa dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, andai saja beliau tidak haid. Teman-teman sekalian, apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan ucapan yang sangat menggelitik sekali nih ya, keluar dari lisan seorang perempuan yang bukan hanya sehat secara hati, sehat secara mental, akan tapi juga sehat secara keimanan. Saudaraku sekalian, beliau mengatakan, "Lau kunti lasti minal haq lashtakaitu ilal haq." Ya haidah, lau kunti lasti minal haq lashtakaitu ilal haq. Wahai haid, andai aja kamu nih bukan datang dari Allah, saya akan mengadukanmu kepada Allah. Andai kamu datang bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Akan tetapi saya bisa apalah, kamunya dari Allah kok. Masa saya mengadukan kepada Allah sesuatu yang datangnya dari Allah, kan gak mungkin gitu. Maka demikian pula dengan haid, teman-teman. Yang masih datang haid, yang masih datang nifas, ya udah, gak apa-apa. Kalau waktunya haid, waktunya nifas, kamu gak usah puasa, kamu gak usah taraweh, kamu gak usah baca Al-Quran, dan gak usah maksain diri buat hal yang seperti itu dengan kamu cari-cari gitu. Cari-cari call yang bisa mengatakan bahwa kamu puasanya boleh atau baca Qurannya boleh. Udah aja diterima aja seperti itu, gak usah baca Quran, gak usah puasa, gak usah taraweh, dan mengembalikan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, dan sekali lagi ini gak kalah pentingnya ya dari poin yang pertama, adik-adik, teman-teman, saudari-saudariku sekalian, perempuan-perempuan yang masih haid, yang masih mungkin untuk nifas dalam hari-harimu selama bulan Ramadan ini, saya sampaikan kepadamu bahwa hatimu tidak pernah haid, hatimu tidak pernah mens, hatimu tidak pernah nifas. Dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dalam ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, adalah hati gitu. Jadi walaupun kamu sedang dalam keadaan haid, hati kamu enggak kok gitu. Hati kamu tetap bisa bercahaya dengan mengingat Allah. Hati kamu tetap bisa menjadi begitu indah ketika ia tawadhu dalam munajat, khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu bisa menjadi sangat wangi ketika ia mengenang manusia paling indah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kamu sibuk lisanmu dengan bersolawat padanya. Hati kamu gak pernah mens, teman-teman. Maka meskipun kamu sedang dalam keadaan berhalangan secara fisik, secara badan kamu berhalangan untuk berpuasa, lisan kamu berhalangan untuk membaca Al-Quran, kemudian lagi badan kamu berhalangan untuk sholat tarawih, akan tetapi hati kamu tidak pernah berhalangan untuk melakukan itu semuanya. Dalam artian puasa, nilainya apa sih? Nilainya adalah menahan lapar karena mengingat bahwasanya kita tidak perlu bergantung kepada apapun, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat badan kita puasa, kan yang diharapkan hatinya mengingat kebergantungannya hanya kepada Allah. Bahwa kebergantungan kita terhadap nasi ternyata enggak sebegitunya. Kebergantungan kita sama air ternyata enggak sebegitunya. Kebergantungan kita sama makanan, minuman ternyata enggak sebegitunya. Toh di saat kita puasa, kita masih bisa hidup aja, teman-teman sekalian. Dan di saat badan kita lapar, hati kita malah justru jauh lebih hidup dibandingkan dengan saat perut kita sedang dalam keadaan kenyang. Nah, maka hatimu di saat mens tetaplah punya rasa yang seperti itu. Rasa tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah ya, jadi apa tuh yang mesti kita lakukan? Begitu kan? Apa yang mesti kita lakukan di saat kita sedang menstruasi, di waktu-waktu yang orang lain sedang mengerjakan ibadah? Nah itu tinggal kamu pikirkan ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya
kamu tetap bisa mendapatkan sirnya puasa gitu, yang kamu tetap bisa meraih kehusyuan di dalam hati kamu. Misalnya berzikir seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Waktu-waktu untuk kamu tarawih, gunakan aja untuk berzikir. Atau misalnya dengan membantu orang yang berpuasa. Atau ada orang nih lagi sholat tarawih, dia punya anak kecil, kamu bisa kok pegangin anaknya dulu untuk membiarkan dia mengerjakan sholat tarawih dengan lebih khusyuk misalnya. Itu jangan kamu kira pahalanya nggak besar teman-teman, pahala yang sangat luar biasa besar gitu kan. Membantu orang tuamu memasak misalnya, membantu orang tuamu bersih-bersih misalnya, atau membantu orang-orang yang ada di dalam rumah untuk mengerjakan tugas-tugas di saat mereka sedang berpuasa dan kamu tidak gitu kan, pekerjaan-pekerjaan rumah tanggamu. Memberikan bukaan puasa bagi yang berpuasa, memasakkan untuk mereka-mereka yang sedang berpuasa gitu, membelikanlah sekurangnya ya, atau kalau kamu misalnya nggak ada uangnya gitu kan, kamu yang pergi membelikannya gitu, atau bantuan apapun yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang yang sedang berpuasa, memudahkan mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu adalah merupakan hal yang bisa kamu lakukan di saat kamu sedang berpuasa. Saudaraku sekalian, sedekah kan tetap masih boleh. Gak ada ceritanya kan mau sedekah, gak jadi kenapa? Lagi mens, lagi head, kan gak gitu. Kamu masih tetap bisa berpuasa, tetap masih bisa bersedekah di saat kamu sedang berpuasa teman-teman, ataupun kamu sedang tidak berpuasa sekalipun gitu. Nah, jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang tetap bisa kamu lakukan. Cobain aja misalnya nih, kalau lagi bulan puasa, pas kamu lagi mens, sebagai ganti dari misalnya 3 juz yang biasa kamu baca selama bulan Ramadan, kamu gantikan dengan zikiran Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Misalnya biasanya 3 juz, ini kamu baca zikirannya misalnya 100 kali, 200 kali, atau 300 kali gitu, atau bahkan mungkin lebih daripada itu gitu, sebagai pengganti dari 3 juz tersebut begitu ya. Atau kamu baca istighfar banyak-banyak, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ada banyak kan dosa-dosa kita yang kita sudah kerjakan di masa-masa yang lalu. Bulan Ramadan ini adalah bulan ampunannya gitu. Mohonkan ampun atas segala dosa-dosamu gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan ya selama bulan suci Ramadan ketika datang haid. Termasuk juga ketika datang malam-malam yang memungkinkan untuk terjadi Lailatul Qadar, kamu juga dapat melakukan hal-hal yang seperti itu teman-teman. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita berpuasa karena Allah dan tidak berpuasa juga karena Allah, akan tetapi tercatat pahalanya sebagai orang-orang yang berpuasa. Seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan yang terbaik buat kita sekalian.